Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Saat ini ku datang dalam hadiratmu, ku pandang wajahmu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Monggo kalajen. Haleluya, glory, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga suara kebenaran melalui udara ini Tuhan. Terima kasih Bapak ini semua karena kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah dari Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak di dalam surga, pagi hari ini kami boleh bersatu hati, kami sudah siap untuk melayani pekerjaan-Mu Bapak. Kami boleh, oh haleluya, rindu mendengarkan akan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Marjono. Engkau memberkati, urapi, oh haleluya, apa yang akan diperkatakan Tuhan menjadikan berkat bagi kami semua yang mendengarkan,
menjadikan kekuatan kami semuanya, dan Tuhan Yesus tambahkan hikmat marifat yang dari surga untuk Bapak Pendeta Stefanus Mardono. Mari Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau dari tempat yang maha tinggi kami membutuhkan. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anak-Mu yang memuji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mas Yoyo, Pak Radmin, Mbak Senja, Bu Bambang, Ibu Sri yang akan memuji Tuhan, yang akan menyukakan hati Engkau, yang akan mengeluh-elukan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan pulih menerima bagaikan dupa yang berbau harum. Tuhan memberkatinya, dan kami percaya Tuhan juga memberkati Ibu Rustina yang akan bertugas membaca kebenaran firman Tuhan. Memberkati pula Mas Amos yang akan berdoa syafaat, memimpin semuanya di dalam kami memohon kepadamu nanti di dalam doa syafaat. Memberkati pula, oh haleluya, Bapak Gatot yang memimpin di net pertama ini Tuhan, dan net kedua nanti Ibu Sri. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya, dan kami percaya semuanya pulih dengan hati sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sekiranya ada gangguan apapun Tuhan, kami tidak tahu, oh haleluya, Tuhan yang begitu berkuasa, tepat pada waktunya memberikan semuanya lancar. Tuhan, kami percaya semua ini pekerjaan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Kami manusia biasa yang banyak berdosa, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi karena Tuhan yang begitu maha besar, maha kuasa, tepat pada waktunya mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah melalui frekuensi ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk kami pulih melayani Engkau. Biarlah kami layak untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang dari surga turun atas kami, kesalahan dosa kami Tuhan ampuni. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Haleluya Bapa, apabila di pagi hari ini anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, kemungkinan ada sesuatu hal, ada yang sakit, ada sesuatu hal yang tidak bisa. Oh haleluya Tuhan, kiranya memberikan kesembuhan yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami buntu jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, kami sudah bergandengan tangan, kami sudah bersatu hati. Tidak ada yang bisa menerobos untuk masuk mencuri kemuliaan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah melingkupi kami. Roh Kudus-Mu sudah membungkus dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik karena ada pimpinan yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti renungan fajar ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing untuk menyimak bacaan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 14 akan saya bacakan dengan berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 5. Demikian jugalah kamu,
Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu sebagai terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ayat yang ke-14 atau yang terakhir. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Yang berbahagia ialah bagi saudara yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan. Yang lebih bahagia bagi saudara yang mau melakukan di dalam kehidupannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Makaten sabda dalem Gusti, pinuji ya Kristus. Mong pangran pangen ambo, mulya ambo sedaya. Mong pangran pangen ambo, mulya ambo sedaya. Mong pangran pangen bo sedaya, tan kirang sawiji. Wineleng pring pangran mo aku, pinujiya salaminyo, tinuntun ing
margi kang lurus ing asmaning yang mo suci mung pangran pangen ambo mulya ambo sedaya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Monggo Pak Steve. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar di frekuensi ini semuanya tentunya ya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati di dalam kehidupannya. Ya, kangen lama tidak ketemu karena saya setahun lebih ya
1 Desember 22 hingga saat ini saya baru bisa mengudara lagi karena tubuh saya dimasukkan ke bengkel, perlu di servis. Ya, di servis 6 hari di rumah sakit, dan tentu kemarin saya mau mengudara kok, pesawatnya juga perlu diservis. Jadi speakernya itu terbakar apa-apa, padahal tidak ada apa-apa. Iya, ya semuanya itu. Pada pagi hari ini kita bisa menikmati renungan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ardono yang telah menjadwal saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 14. Ya, tentunya pembicaraan saya belum sempurna 100%, tapi saya terus berupaya ya, karena memang janji saya pada waktu itu, waktu saya di rumah sakit kena stroke, dan saya sampaikan, Tuhan, kalau memang tugas saya di dunia ini sudah selesai, ambillah, biar saya akan pindah alamat ke surga ya. Dan apabila belum selesai ya penyakit saya, stroke ini harus bisa disempurnakan kembali supaya saya bisa melaksanakan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Ternyata Tuhan masih sayang pada saya untuk tugas, karena tugas ini belum selesai. Terima kasih ya, sampai sekarang sudah lumayan lah, sedikit-sedikit ya, bisa nyetir sendiri, bisa naik kendaraan ya, sudah pelan-pelan tapi tidak berani banter-banter ya, supaya saya lancar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, yang sebagian juga sudah ketemu di Ambarawa waktu pertemuan kemarin, dan sebagian belum ketemu, suatu saat masih ketemu ya, karena Tuhan itu sangat baik dan sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kita terus tetap akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi daging di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita mempunyai pengalaman pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saya sendiri, semenjak saya percaya kepada Yesus, saya dipilih, saya dipanggil untuk menjadi umatnya. Setelah itu beberapa waktu saya dijadikan pemimpin ya. Pemimpin itu ya jadi gembala kecil ya, kalau dunia pemimpin ya. Saya mengalami juga pemimpin di dalam dunia kerja, di dunia, yaitu jadi kepala unit selama 21 tahun ya. Itu saya melakukan pekerjaan saya di BRI unit ya, di Kabupaten Semarang. Dan bila kita di gereja juga Tuhan mengangkat saya sebagai gembala kecil. Pada waktu itu saya anak-anak masih kecil-kecil, masih TK, masih SD gitu ya, sudah melayani Tuhan, dipanggil, karena itu dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadi saya karena telah diselamatkan oleh Tuhan, saya ini telah dipilih oleh Tuhan. Apa pekerjaan saya? Apakah hanya saya ini menikmati, menunggu besok kalau mati saya masuk ke surga? Tidak demikian. Namun saya setelah dipanggil untuk melayani Tuhan menjadi gembala kecil, yaitu ketua FA ya, Family Altar di Ambarawa, di sana dipercayakan untuk mengembalakan daripada
jemaat dulu di GBI Ambarawa, Dr. Teto di sana. Iya, saya sama istri. Saya sendiri sebetulnya tidak berani, saya sendiri takut karena saya tidak mempunyai pengalaman Alkitab, saya tidak sekolah Alkitab. Tapi kalau saya suruh Bapak Gembala, Bapak Yakub pada waktu itu saya untuk mengembalakan. Nanti kalau banyak orang yang bertanya bagaimana saya tidak bisa menjawab, nanti saya yang menjawab. Saya diberi spot dalam hidup saya, nanti saya yang menjawab, saya yang membackup. Oke, saya memberanikan diri menjadi ketua FA itu. Pada waktu itu hanya tiga keluarga suami istri. Namun tidak lama Tuhan terus pakai saya dan banyak orang yang datang, bahkan ada 35 orang itu ya, itu seperti persekutuan itu. Jadi saya sendiri, loh kok saya menjadi gembala kecil seperti ini ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan memberikan inspirasi, memberikan hikmat, pewahyuan kepada saya. Setelah itu saya hijrah pindah ke Salatiga oleh karena oleh karena tempat tinggal saya di Salatiga sudah selesai membangun rumah itu selama 5 tahun, dan mulai tahun 90 sampai 95 baru jadi ya membuat rumah saya di Salatiga 5 tahun. Ya puji Tuhan, karena karena saya melayani Tuhan, Tuhan memelihara saya, Tuhan mencukupkan, bahkan lebih daripada cukup kehidupan saya. Jadi saya tidak pusing-pusing lah untuk mencari materi di dunia ini, mencari uang, tidak pusing-pusing. Justru saya ini istilahnya dijor sama Tuhan, minta apa kamu diberi. Maka saya tidak berani macam-macam untuk berdoa, untuk minta ini, minta itu. Wong saya tidak usah minta, asalkan saya melakukan firman Tuhan aja, Tuhan memberi. Ya, terima kasih. Tuhan itu sangat luar biasa untuk memelihara kehidupan saya pribadi, termasuk istri dan ketiga putri saya. Dan sampai sekarang Tuhan masih mempercayakan saya untuk menjadi gembala kecil. Ya, saya pindah di Salatiga, saya pindah di gereja yang lain, di GKI, Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Kerajaan, yang dipimpin oleh Bapak Joko Pendeta Joko Dwikaryanto atau Ibu Moiliana. Ya, itu saya dipercayakan juga menjadi ketua family tim family. Jadi saya ini mengembalakan juga untuk 6 keluarga, suami istri, ditambah beberapa orang yang masih sudah single atau parent. Jadi sekitar 14 orang. Ya, dipercaya untuk mengembalakan. Ya, Tuhan itu baik sekali. Bahkan saya ditugaskan oleh Bapak Gembala menjadi gembala lansia. Gembala lansia ini ada sekitar 72 orang. Ya, umurnya yang sudah di atas 55 tahun. Tapi yang aktif baru sekitar 50%-an. Karena apa? Karena ada sebagian yang masih single, ada yang sebagian belum punya mantu atau belum punya cucu, jadi malu untuk menjadi lansia, lanjut usia. Jadi masih malu gimana, masih rasanya masih muda lah. Seperti saya sendiri itu rasanya itu masih muda, padahal sudah punya cucu 4. Iya, ya, menantu 2, yang sebentar lagi mungkin 1 tahun depan. Ya, kiranya Tuhan selalu menyertai kepada orang yang
percaya, yang dipilih oleh Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pekerjaannya kita ini tidak usah bingung-bingung mencari keselamatan ke kuburan atau ke keramat barang-barang yang dimana mencari keselamatan. Sudah, keselamatan sudah ada yang menjamin. Maka kita sesuai dengan amanat agung yang dari Tuhan, bahwa kita ini adalah dipilih oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, dan pekerjaan kita itu bukan tongok-tongok terus menjadi murid saja, tapi kita harus menjadi pemurid, harus menjadi bisa mengembalakan. Ya, di gereja kami pelayan Tuhan itu ada sekitar 70 orang, jemaat sekitar ada 500-an. Itu masih kurang. Jadi rencana untuk 2024 itu jemaat yang sudah lama-lama menjadi pemurid, menjadi memimpin yang baru-baru. Ya, jadi supaya tidak nganggur. Tapi misi kita ini masih banyak sekali, banyak orang yang belum diselamatkan. Maka kita perlu menyampaikan kabar baik. Ya, puji Tuhan, dengan melalui frekuensi ini kita menyampaikan kabar baik. Masalah diterima atau tidak itu urusan mereka. Yang penting kabar baik harus perlu disampaikan. Hanya itu aja tugas kita itu. Jadi Tuhan sendirilah yang akan menumbuhkan, dan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Yang penting kita jangan malas, tapi kita masih terus tetap kerja keras. Semakin hari semakin, ya, kalau melihat dunia seperti ini, ya memang tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Bagaimana dunia ini nanti keadaan sudah peperangan di sana sini, sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ini tinggal penggenapannya saja. Ya, janji Tuhan, penggenapan firman Tuhan ini akan terjadi. Mau tidak mau akan terjadi. Soal kematian misalnya, semua orang akan mati. Walaupun jadi penguasa dunia pun akan mati, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita mumpung masih hidup, mari seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, ya. Ayat yang 1, Petrus menasihatkan kepada para penatua di antara kamu supaya supaya penatua ini mengembalakan. Dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi yang penting kita ini karena hidup sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, ya kita tentu bukan makan, tidur, melancong gitu aja, enggak lah. Kita upaya, iya, teman saya yang belum diselamatkan, mari sampaikan kabar baik ini kepada mereka. Nanti kalau dia memang Tuhan yang pilih dan panggil, pasti terus gimana toh caranya, gimana toh untuk mengikutinya. Ya, kita inilah tugas-tugas kita ini, bukan pendeta atau pastor saja, tapi kita pribadi, lepas pribadi yang harus mengembalakan. Entah 2-3 orang, enggak apa-apa. Yang penting kita terus ada upaya apa yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan. Jadi jangan pengangguran, tidak ada pengangguran, tidak ada menjadi umat Tuhan menjadi penonton. Semua pemain, ya, semua pemain, tidak ada penonton. Nanti kalau penonton itu biasanya itu namanya Israel mengura-ura, hanya bisanya nyacat. Tapi kalau pemain sudah berusaha semaksimal mungkin, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Puji Tuhan, ya, seperti saya ini juga ngurusi lansia, ya tiap bulannya
yang tidak bisa hadir, melayani perjamuan kudus dari rumah ke rumah, lalu mungkin ada bakti sosial, memberi santunan, ya, dan setiap bulan sekali diadakan kebaktian di Padang, ya, karena lansia ini perlu ada refreshing dulan, ya, piknik gitu. Jadi tiap bulan ada senam, ada firman, ya, macam-macam, semua enjoy, karena masa usia lansia itu masa enjoy, tidak ada beban untuk mencari duit lagi, tapi kita sudah menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama kita kerja pada waktu muda. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari supaya kita terus tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita tinggal melakukan firman Tuhan, itu kita akan mendapatkan mahkota sesuai dengan ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita akan pindah alamat, tidak di dunia yang seperti ini, yang kacau ini, tapi kita akan pindah tempat ke alamat yang baru di Yerusalem. Bukan Yerusalem Israel yang sekarang sedang perang, tapi Tuhan tetap masih memakai nama Yerusalem, tidak ada perubahan, karena itu kota yang paling luar biasa, ya, kota yang suci, bukan kota yang di dunia di Israel sana, tapi kita ada di kota Yerusalem baru sesuai dengan kitab Wahyu. Kita hidup kekal di surga selama-lamanya, kekal, bukan terbatas 120 tahun atau 100 tahun, tapi kekal. Maka kesempatan yang ada ini, mari kita layani Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini pada waktu itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani saudara dan saya. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan masih melayani kita, karena Tuhan terus memelihara sampai kita nanti kembali kepada Tuhan kembali. Jadi kita terus akan belajar supaya firman Tuhan ini akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, ya, karena Gembala Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam kepemimpinan kita. Banyak keterbatasan, iya memang, tapi karena Roh Kudus akan menerangi di dalam hidup kita, supaya kita ini bisa menjadi gembala sesuai dengan kasih karunia masing-masing, ya. Gereja itu kalau ada 5 jabatan sehat, yaitu rasul, penginjil, gembala, ada guru dan mengajar, semuanya ya sehat. Tidak ada gembala hanya gembala atau ya tidak sehat. Harus ada penginjil juga, harus ada rasul, ada yang mengajar juga, ada gurunya, dan semuanya baik, karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Maka dengan kesempatan yang ada ini, kita masih bisa bernafas, berarti kita masih ada nyawanya dalam tubuh kita ini. Tidak perlu takut, tubuh akan kembali kepada tanah, tapi roh kita akan kembali kepada Tuhan yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Perlu tak ditakutkan masa depan, ya. Karena firman Tuhan ini bukan untuk alat perdebatan, tapi firman Tuhan itu alat untuk dilakukan, dikerjakan. Apa perintah Tuhan, lakukan begitu aja, sudah. Kalau kurang jelas, tanya pada Bapak Gembala. Jadi tidak untuk berdebat seperti dunia, untuk mendebat sana sini, percuma, tidak ada. Wong kita ini hanya lempung dikatoi, tidak ada artinya apa-apa. Semuanya akan kembali kepada tanah. Tapi roh yang ada di dalam diri kita ini, Roh Kudus, itu hidup kekal sampai selama-lamanya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yaitu untuk hidup kekal
sampai selama-lamanya. Saya kira hanya itu aja yang saya sampaikan, supaya kita terus tetap mau tidak mau belajar firman Tuhan. Itu penting. Membaca, saya sendiri membaca tiap hari, memberikan renungan kepada saudara-saudara kami. Ada berapa ya, 10 grup yang sampaikan firman Tuhan, supaya diingatkan kembali, minimal yang belum tahu biar tahu. Karena teman-teman kami ada yang di luar sana yang belum percaya, biar dia membaca juga. Soal dibaca dan tidak terserah, yang penting kita sudah menyampaikan kabar baik dengan kemampuan kita yang ada. Karena kabar baik ini untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Maka kesempatan yang ada ini pergunakanlah, berjaga-jagalah ya. Kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya, bergaul karib, supaya suatu saat nanti api itu datang ke dunia untuk menghanguskan dunia ini, kita tidak perlu takut ya. Kalau dulu zamannya Nuh, dunia ini dihukum dengan air bah. Tuhan tidak akan menghukum air bah lagi, tapi dengan api. Api itu sudah tersimpan ya, tinggal meledak aja sudah semua hangus. Tapi orang-orang yang percaya padanya akan mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan itu tidak menciptakan kematian, hanya iblis yang menciptakan kematian. Nah terus bagaimana kalau manusia itu mati? Ya mati di dalam tubuh, tapi rohnya akan hidup ya. Kalau kita ini masuk ke surga misalnya, dengan memakai tubuh dosa ini, ya tidak mungkin, tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa. Kita harus memakai tubuh kemuliaan yang dari Tuhan sendiri, yang Tuhan sendiri yang akan memerintah kepada kita. Jadi kita mempunyai kerajaan yang kekal, yaitu yang dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri sampai selama-lamanya. Kalau di dunia ini akan ada batas waktunya, akan ada pergantian. Tapi di dalam manusia roh kita ini yang terus kita bangun, supaya kita kelak ya, dengan dimakannya usia ya. Seperti saya ini sudah tidak terasa hidup di dunia ini, sudah 70 tahun loh. Saya kelahiran 55 bulan Juni. Ini bulan Juni kemarin, dan sekarang ini sudah 70 tahun. Tapi rasanya masih, saya kalau tanya, ada orang yang tanya umurnya berapa Pak? Lah berapa? Ayo coba. Ya ada yang 60, ada yang 55, ada yang 50, ya puji Tuhan. Jadi tubuh saya itu lebih muda daripada usia. Puji Tuhan, karena apa? Karena kita itu berbahagia, kita ini senang hidup bersama Tuhan. Jadi tidak ada yang susah. Kalau susah ya tidak lama-lama, selalu Tuhan mengembirakan pribadi saya maupun keluarga dan Bapak Ibu tentunya seperti itu. Misalnya ada kesusahan, tidak lama, lenyaplah, sudah lewati. Karena saudara dan saya adalah miliknya daripada Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu takut untuk masa depan yang akan datang ya. Seperti ada orang yang tanya, apakah sudah tahu surga itu di mana? Tidak tahu. Saya sendiri sebagai pendeta ya sudah 3 tahun, dulu pendeta muda, terus didewasakan menjadi pendeta ya, pendeta tua. Iya, kalau Pak Sony pendeta tua, ya puji Tuhan, tidak apa-apa, karena itu kasih karunia dari Tuhan. Tuhan percayakan pada setiap pribadi, lepas pribadi kita. Mari kita terus maju di dalam Tuhan, jangan takut. Biar karena penggenapan dan janji Tuhan akan terjadi, kita terus tetap sayang, enjoy kepada Tuhan yang memiliki di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Saudara dan saya dipersiapkan untuk menikmati akan hidup kekal di tempat yang lain tentunya, bukan di dunia ini. Dunia ini ada mungkin ada langit dan bumi yang baru, tidak ada orang yang jahat, semua orang baik,
Dan ini adalah orang-orang pilihan yang daripada Tuhan sendiri. Bukan saya yang memilih supaya saya masuk surga, enggak. Tapi Tuhan yang memilih sendiri. Maka puji Tuhan dan bersyukur kalau kita ini telah dipilih. Enggak perlu kita ini menggerutu, enggak perlu kita ini ngomel dengan kesusahan. Enggak, Tuhan pelihara. Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Maka saudara dan saya juga hidup yang dipelihara oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Walaupun ada masalah, dimampukan oleh Tuhan supaya bisa menyelesaikan masalah itu, apapun yang kita hadapi. Tapi percayalah pada Tuhan, kalau kita dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan pelihara. Tuhan itu sayang banget pada kita. Saya sendiri alami, sayang banget pada saya. Saya sendiri dipelihara oleh Tuhan sangat luar biasa loh. Walaupun saya usia sudah kini, dipelihara oleh Tuhan. Ya, saya mendapat kerja passive income pun beruntung. Rata-rata bahkan keuntungan itu 100%. Jadi padahal saya enggak ngoyo, tapi Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan saya. Ya, barusan saja saya ini jual tanah, ya, 100 meter hanya kecil. 2 tahun yang lalu beli hanya 85. Sekarang saya jual 200. Lakui. Ngenyang aja, ya pura-pura ngenyang lah. Ya kalau mau 200 monggo bayar, kalau enggak ya jangan. Jadi bayar. Saya sendiri, aduh, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu memelihara saya, keluarga saya. Ya, dengan passive income pun masih Tuhan memperhatikan dan memberkati dalam kehidupan keluarga saya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu kecil hati bahwa Tuhan itu tahu segala perkara apa yang kita hadapi. Jangan takut, maka berserulah kepada Tuhan. Jangan mencari dukun atau mencari orang-orang katanya orang pinter yang bisa hendak kosong. Tapi kita datang berdoa kepada Yesus. Ya, kita datang kepada Yesus bukan hanya minta saja, tapi kita datang menyembah, menyenangkan, memuji Tuhan. Soal minta itu, mau kebutuhan kita ini sudah tahu Tuhan. Kita tidak perlu sampaikan, Tuhan tahu. Apalagi kita sampaikan. Ya, Tuhan itu baik sekali dan Tuhan itu menolong di dalam setiap kehidupan kita maupun keluarga kita masing-masing. Maka dengan melalui frekuensi ini, mari kita bangun manusia rohnya, ya, yang terutama. Kalau soal materi, soal ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu anugerah yang dari Tuhan saja. Tuhan cukupkan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi tidak perlu difokuskan untuk hanya mencari uang. Uang itu hanya sarana. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Fokus kita kepada Tuhan, maka kita dapat materi atau uang. Tapi kalau kita fokuskan kepada uang, kita banyak permasalahan yang ada. Utamakan, prioritaskan di dalam hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Wong semuanya ini milik Tuhan kok. Saya buka membuat renungan pada pagi ini. Saudara mesti membaca, ya, bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi kita ini kan hanya menikmati miliknya Tuhan, bukan milik saya, miliknya Tuhan. Saya menikmati karena Tuhan sayang kepada kita semuanya. Ya, saya kira hanya itu aja karena waktu dan waktu. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur dan terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini Engkau telah membimbing kami, Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Namun kami belajar firman-Mu bukan hanya sebatas
kami mengetahui pengetahuan saja atau menyampaikan pengetahuan saja, tapi kami akan menghidupi firman Tuhan yang ada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi daging nyata di dalam kehidupan kami, dan kami hidup ini adalah milik Tuhan, supaya kami ini terus tetap eksis bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus memberkati saudara-saudara kami yang setia melayani pekerjaan Tuhan di frekuensi ini, maupun yang mendengarkan dimanapun berada. Mari Tuhan, mohon lawatan yang dari Tuhan, supaya permasalahan demi permasalahan dalam keluarganya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni, Tuhan menolongnya, supaya kami dapat memuji, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin.